Hai guys, perkenalkan, nama saya Mila Jenudi dengan NIM 2202038612111069 dari program studi Manajemen Keuangan Syariah. Baik, saya akan menjelaskan pada chapter ketiga yaitu organisasi dan lingkungannya. Pembahasan pertama yaitu terkait tuntunan yang dibebankan pada organisasi. Ada dua tren utama saat ini yang dapat diidentifikasi. Salah satunya adalah tata kelola perusahaan yang membahas tentang bagaimana pemegang saham atau pemilik secara langsung atau tidak langsung mencoba memengaruhi organisasi sedemikian rupa sehingga tuntunan pemilik akan terpenuhi. Yang lainnya adalah tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR yang membahas tentang bagaimana organisasi bertindak terhadap pemangku kepentingan lain, misalnya karyawan dan kelompok lain yang entah bagaimana terpengaruhi oleh organisasi. Kelompok yang terakhir mencangkup orang-orang yang tinggal di daerah tempat organisasi berdampak pada lingkungan. Perbedaan antara pandangan pemangku kepentingan dan pandangan pemegang saham terletak pada fokus dan tujuan organisasi. Yang pertama itu pandangan pemegang saham, yaitu pandangan ini berargumen bahwa tujuan utama organisasi adalah untuk memenuhi kepentingan pemilik atau pemegang saham. Menurut Milton Friedman, tanggung jawab sosial bisnis adalah untuk meningkatkan keuntungan selama tetap dalam aturan yang ada, yaitu berkompetensi secara terbuka dan bebas tanpa penipuan. Dalam pandangan ini, pemegang saham dianggap sebagai kelompok yang paling penting karena mereka memiliki kekuatan hukum untuk memutuskan arah organisasi. Keputusan yang diambil oleh pemegang saham akan berdampak langsung pada keberlangsungan organisasi. Secara singkat, pandangan pemegang saham lebih fokus pada keuntungan jangka pendek untuk pemilik, sementara pandangan pemangku kepentingan menekankan pentingnya mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat untuk mencapai keberhasilan jangka panjang organisasi. Berikutnya itu, suatu organisasi dapat memiliki berbagai jenis tujuan yang mencerminkan visi, misi, dan nilai-nilai yang ingin dicapai. Adapun beberapa jenis tujuan yang mungkin dimiliki oleh suatu organisasi, yaitu yang pertama itu tujuan finansial. Tujuan ini berfokus pada pencapaian hasil keuangan yang positif, seperti meningkatkan pendapatan, profitabilitas, dan pengembalian investasi. Contohnya itu termasuk meningkatkan laba bersih, mengurangi biaya, dan meningkatkan nilai saham. Yang kedua, tujuan non-finansial. Selain tujuan finansial, organisasi juga dapat memiliki tujuan non-finansial yang berkaitan dengan aspek lain dari operasional dan keberlanjutan. Ini bisa mencangkup tujuan terkait kepuasan pelanggan, kualitas produk, inovasi, dan tanggung jawab sosial. Yang ketiga itu tujuan sosial dan lingkungan. Banyak organisasi saat ini menetapkan tujuan yang berfokus pada dampak sosial dan lingkungan. Ini termasuk inisiatif untuk mengurangi jejak karbon, meningkatkan keberlanjutan, dan kontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Contohnya itu yaitu pernyataan misi IKEA yang berfokus pada menciptakan kehidupan sehari-hari yang lebih baik bagi banyak orang. Yang keempat itu tujuan strategi. Tujuan strategi berkaitan dengan arah jangka panjang organisasi dan bagaimana mereka berencana untuk mencapai visi mereka. Ini bisa mencangkup ekspansi ke pasar baru, pengembangan produk baru, dan peningkatan efisiensi operasional. Yang kelima, tujuan karyawan. Organisasi juga dapat memiliki tujuan yang berfokus pada pengembangan dan kesejahteraan karyawan, seperti meningkatkan kepuasan kerja, serta memberikan pelatihan dan pengembangan sehingga menciptakan lingkungan kerja yang positif. Dan yang keenam itu tujuan pelanggan. Tujuan ini berfokus pada memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan, seperti meningkatkan layanan pelanggan dan meningkatkan kualitas produk, serta membangun loyalitas pelanggan.
Dengan memiliki berbagai jenis tujuan ini, organisasi dapat memastikan bahwa mereka tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga pada keberlanjutan, tanggung jawab sosial, dan kepuasan semua pemangku kepentingan. Baik, sekian dari saya.